Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta merupakan rumah sakit khusus mata yang menjadi salah satu pusat layanan oftalmologi terkemuka di Indonesia. Rumah sakit ini menyediakan pelayanan lengkap, mulai dari pemeriksaan mata, bedah, rawat jalan, rawat inap, hingga fasilitas penunjang seperti farmasi dan gizi. Tim kesehatan yang berada di Rumah Sakit Mata Dr. Yap terdiri dari berbagai profesi, seperti dokter umum, dokter spesialis mata, perawat, ahli gizi, apoteker, dan tenaga penunjang lainnya. Lingkungan kerja yang terstruktur dan profesional menjadikan Rumah Sakit Mata Dr. Yap tempat yang ideal untuk menerapkan Interprofessional Collaboration atau IPC. Halo semua, perkenalkan namaku Nova, mahasiswa gizi UGM yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Mata Dr. Yap pada bulan September hingga Oktober yang lalu. Dalam praktik sehari-hari, saya melihat tim interprofesi menjunjung tinggi nilai etika pelayanan. Pasien selalu menjadi yang diutamakan, privasi sangat dihargai, dan setiap profesi menjaga integritas dalam memberikan informasi. Hal ini sesuai teori bahwa kolaborasi interprofesi harus berdasarkan pada nilai etik, rasa hormat, dan keadilan. Pembagian peran di rumah sakit ini sangat jelas. Dokter spesialis menentukan diagnosis dan keputusan medis, serta melakukan prosedur pembedahan. Perawat memantau kondisi pasien dan melaksanakan tindakan keperawatan. Ahli gizi menentukan kebutuhan diet pasien sesuai dengan riwayat penyakit dan memberikan edukasi pada pasien sebelum diperbolehkan pulang. Setiap profesi memahami tanggung jawabnya dan bekerja saling melengkapi. Ini selaras dengan teori interprofessional collaboration yang menekankan kejelasan peran untuk mencapai pelayanan yang komprehensif. Komunikasi interprofesi dilakukan melalui visit pagi, diskusi ruangan, dan pengajuan diet pasien. Saya melihat setiap profesi berdiskusi dengan aktif dan saling memberikan masukan dengan bahasa yang profesional. Komunikasi yang jelas dan sopan ini mencerminkan prinsip komunikasi efektif dalam IPC. Tim di RS Mata Dr. Yap bekerja secara kolaboratif. Setiap anggota tim berbagi pengalaman dan pengetahuan sesuai kompetensinya untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi pasien. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja tim. Ini sesuai teori bahwa teamwork membutuhkan integrasi antar profesi dan peningkatan proses secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi IPC di RS Mata Dr. Yap sudah sangat sesuai dengan teori. Keempat core kompetensi diterapkan dengan baik, nilai etik dijaga, peran profesi jelas, komunikasi efektif, dan teamwork berjalan lancar. Setelah memahami bagaimana IPC diterapkan di rumah sakit, berikutnya saya akan menjelaskan peran saya sendiri dalam praktik IPC selama magang. Sebagai mahasiswa gizi yang magang di instalasi gizi Rumah Sakit Mata Dr. Yap, saya terlibat dalam beberapa kegiatan pelayanan pasien. Peran saya mencakup menganalisis ruangan dan prosedur kerja di instalasi gizi, mulai dari pemesanan diet, pengolahan makanan, hingga pendistribusian makanan. Melakukan asesmen status gizi, termasuk pengukuran antropometri dan recall makanan, memberikan edukasi gizi kepada pasien dan keluarga tentang pola makan yang mendukung kesehatan mata dan pemulihan pasca operasi, meninjau proses diskusi rekomendasi diet kepada dokter dan perawat, serta melakukan monitoring asupan pasien. Dalam menjalankan peran ini, saya menerapkan teori IPC yang saya pelajari, terutama dalam memahami batas kewenangan profesi, berkomunikasi efektif, serta bekerja kolaboratif dengan tim. Pengalaman ini membantu saya memperkuat kompetensi profesional, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas profesi. Selama magang, saya menerima beberapa umpan balik dari pembimbing dan rekan interprofesi. Pembimbing saya menyampaikan bahwa saya sudah mampu melakukan diskusi dengan benar, menjelaskan hasilnya secara sistematis, serta menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi pasien. Rekan dokter muda juga menilai saya mudah diajak diskusi dan kooperatif dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan diet pasien. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang efektif tidak dapat berdiri sendiri. Kolaborasi interprofesi adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Terima kasih, sampai jumpa.